Halo kawan, pernah gak sih kalian naruh harapan ke seseorang, entah sengaja atau enggak? Mungkin awalnya cuma bercanda, tapi lama-lama harapan itu tumbuh, mekar, lalu menancap dalam-dalam ke dalam benak kalian. Kayaknya dia bisa deh jadi milik kita. Kayaknya suatu hari nanti hal-hal indah akan terjadi di antara aku dan dia. Tapi terkadang justru harapan itulah yang bikin kita terluka, dan sekarang bareng gue kita ngobrol santai aja. Meski bukan malam minggu dan meski kalian mungkin cuma numpang lewat di podcast ini, tapi percaya deh, kalian enggak sendirian. Rasanya nggak manusiawi ya kalau kita dilarang berharap. Karena sekecil apapun, kita pasti pernah entah berharap dia makin baik ke kita, makin perhatian, makin peka, atau malah hal-hal remeh kayak semoga dia bales chat gue hari ini. Tapi kalau harapan itu nggak terwujud, kita jadi bingung harus ngapain, harus bersikap gimana. Gue juga sering naruh harapan, bahkan sering banget. Mungkin karena gue introvert ya, tiap kenal orang baru tuh gue selalu mikir, dia bakal nyambung gak ya ngobrol sama gue. Dan waktu kenal dia, jujur, gue ngerasa nyaman banget. Dia selalu mulai obrolan duluan. Gue gak perlu mikir topik, gak perlu mikir pertanyaan. Dia yang narik gue ke dalam obrolannya. Dan itu seru. Hari-hari gue jadi berwarna. Gue belajar banyak tentang dia, dan mungkin gue juga belajar tentang diri gue sendiri. Gue mikir, wah, mungkin ini nih orangnya. Tapi itu kesalahan. Gue ngerasa dia spesial karena sikapnya ke gue. Padahal bisa jadi dia kayak gitu ke semua orang. Kadang gue overthinking sendiri. Dia kayaknya care banget, suka ngingetin hal-hal kecil kayak jangan lupa makan, jangan bergadang, bawa bekal, dan lain-lain. Tapi semakin gue mikir, semakin gue sadar. Mungkin cuma gue yang merasa spesial, tapi dia enggak. Dan itu sakit. Iya, sakit banget. Lu pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Lu ngerasa nyaman, lu ngerasa cocok, tapi ternyata dia gak ngerasa hal yang sama. Ternyata dia ngobrol lebih seru sama yang lain. Dan ternyata gue cuma salah satu dari sekian banyak temennya dia yang bahkan gak seru-seru amat buat dia. Waktu itu gue pengen marah, pengen bilang, kenapa sih lu tuh berubah? Tapi gue gak bisa. Gue gak punya hak apa-apa. Gue bukan siapa-siapa. Dan itu berat, berat banget. Iya, kenapa berat? Karena lu sadar lu bukan siapa-siapa, tapi lu berharap bisa jadi segalanya buat dia. Berat saat lu sadar lu gak bisa ngatur dia, padahal lu pengen banget ada dia di hidup lu. Kadang gue mikir kalau dia tuh jahat. Kok dia tega sih? Kok dia gak peka ya? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, emang dia gak salah. Iya, enggak. Emang dia punya kewajiban apa buat balas perasaan gue? Gak juga kan. Itu hak dia, dan gue harus terima
karena gue bukan siapa-siapa. Gue juga sering nanya ke diri sendiri, kenapa sih selalu harus gini? Tapi justru obrolan kayak gini tuh yang bikin gue sadar. Ternyata ngobrol sama diri sendiri itu penting. Itu proses penyembuhan. Gue gak butuh orang lain buat nenangin diri. Gue cuma butuh ruang buat bicara, buat denger suara gue sendiri. Karena kadang yang paling ngerti luka kita ya cuma kita sendiri. Di malam-malam seperti ini, gue suka ngobrol sama diri sendiri. Iya, dan gue rekam supaya kalian juga denger. Siapa tahu kalian lagi ngerasain hal yang sama. Lagi ngerasain sendirian, ngerasain gak dipilih, ngerasa bukan siapa-siapa. Dan gue cuma mau bilang itu gak apa-apa. Gak apa-apa punya perasaan, gak apa-apa berharap, asal setelah itu lu bangkit. Karena pada akhirnya yang bisa nolongin lu ya diri lu sendiri, bukan dia dan bukan siapapun kecuali lu sendiri atau semesta. Gue belajar banyak, belajar bahwa dunia gak cuma tentang gue. Bahkan kalau ngobrol, ya harus tentang dia juga. Gue belajar kalau gue masuk ke hubungan baru nanti, gue udah tahu harus gimana. Gue cuma mau bilang, proses ini berharga. Karena setelah sakit itu, kita jadi lebih ngerti tentang diri kita, tentang orang lain, tentang dunia yang lebih luas dari sekedar harapan kecil. Jadi gak apa-apa. Iya, gak apa-apa kalau kamu bukan siapa-siapa. Karena suatu hari kita akan dipilih oleh orang yang tepat, dan saat itu datang, lu bakal paham kenapa lu harus ngelewatin semua ini. Itu dulu buat malam ini. Semoga kalian baik-baik aja. Jangan lupa tersenyum dan tetaplah semangat. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Agi pamit undur diri.